friends, aku lagi ada di ZEP Kokas, Kota Kasablanca. Aku akan melakukan laser vaginal tightening gitu ya, atau LVT. Masih ingat kan, waktu itu aku juga sudah bikin video yang sama, perawatan gitu ya, dengan LVT di ZEP juga. Nah ini adalah kali keduanya aku di sini. Kenapa? Karena aku merasakan manfaatnya itu luar biasa untuk kualitas hidup aku. Uh, aku pikir tadinya waktu lagi aku mau treatment ini adalah bener-bener untuk treatment pengencangan vagina aja gitu, dimana fungsi vaginaku itu dikembalikan atau rejuve gitu kan ya, dikembalikan ke fungsi awalnya. Jadi waktu kolagennya masih oke dan sebagainya. Aku agak surprise juga, aku baru tahu tadi sempat ngobrol-ngobrol dengan dokter Anes gitu ya, yang akan memberikan laser vaginal tightening atau LVT ke aku. Ternyata yang namanya kolagen di vagina itu mulai berkurang ya friends, sejak usia 25 tahun. Gitu. Jadi kalau misalnya sejak 25 tahun gitu ya, makin lama tuh dia akan makin berkurang dan sebagainya. So, mesti berapa kali gitu perawatannya? Ternyata perawatan itu bisa tergantung pada keluhannya. Tadinya aku datang benar-benar untuk kualitas orgasm aku dong gitu ya, karena dengan adanya pengencangan vagina kan berarti vagina spasm aku lebih kuat, berarti orgasmeku juga lebih kuat gitu ya. Aku tuh berharapnya itu aja, simple. Tapi ternyata aku juga bisa menahan kencingnya gitu ya, bukannya untuk sampai menahan kencing untuk APP sama sekali, enggak, itu mah nggak bagus. Tapi kan tadinya tuh ternyata ada yang namanya loose vagina muscles gitu ya, jadi vagina musclesnya itu jadi lebih berkurang gitu pada saat usia bertambah. Nah sekarang aku akan bertemu dengan dokter Anes, aku akan melakukan LVT atau laser vaginal tightening. Nanti setelah laser aku akan bikin video lagi ya, ngobrol sama Z-Friends semua. Tungguin ya. Hai Z-Friends, aku udah di dalam ruangan nih untuk melakukan LVT. Kita ada dokter Anes di sana. Hai dok. Ini alatnya nih Z-Friends. Gitu. Itu nih alatnya. Jadi nanti prosedurnya sama seperti LVT yang pertama. Aku akan dibersihin dulu vaginanya gitu ya, terus lagi nanti baru dimasukin alatnya gitu. Alatnya tuh anget-anget gitu Z-Friends ya, anget, terus dia akan ngelilingin ke di sekeliling dinding ini ya, dinding vaginanya gitu ya, di dalam tentunya di dinding rahimnya. Terus ya gitu, dia akan ngasih kayak anget-anget gitu sampai akhirnya terus juga ke dekat urinnya gitu. Prosedurnya kurang lebih 15 menit sih gitu, anget-anget gitu rasanya. So mereka lagi siap-siap, aku juga lagi siap-siap. Nanti abis ini aku mau ngobrol sama dokter Anes, jadi transport game. Dok, thank you banget ya tadi. Sorry, jadi tidak lengkap. Jadi tadi itu jadi alat itu pakai laser gitu ya dok ya. Apa bedanya sih sebenarnya sama alat-alat kayak kan laser vagina itu bukan cuma hanya di ZEP ya, di tempat lain juga gitu ya. Tadi dokter sempat cerita sama saya tuh ternyata ada beberapa macam perawatan untuk rejuve vagina gitu. Itu apa sih bedanya yang dimiliki sama ZEP sama dimiliki sama tempat lain dok? Oke, jadi kalau laser buat vagina nih, kita ngomongin rejuve itu sebenarnya macam-macam, mulai dari operasi sampai non operasi. Nah, teknik non operasi ini salah satunya pakai energy based device namanya. Jadi alat berbasis energi itu bisa pakai laser atau radiofrekuensi gitu. Jadi ada macam-macam banget. Nah, kalau laser biasanya kita pakai laser namanya laser carbon dioxide, laser CO2, atau yang kita pakai di sini laser erbium. Nah, bedanya apa? Biasanya kalau laser CO2 itu dia membuat luka-luka kecil di kulit. Jadi dia bikin kulit yang luka itu merangsang pertumbuhan sel baru, kolagen baru gitu. Sementara ya kayak di wajah kan ada namanya laser CO2 juga gitu. Nah, tapi kalau yang kita pakai itu laser erbium dan dia pakai teknologi smooth namanya. Jadi dia itu nggak bikin luka di permukaan, tapi dia justru bikin titik-titik panas di bawah mukosa gitu. Jadi si panasnya itu nanti kalau kita bakar sesuatu kan dia kayak mengkerut ya. Nah, dia akan mengkerutkan jaringan dan otomatis si panasnya itu juga memicu pembentukan kolagen. Gitu. Jadi sebenarnya targetnya sama sih, sama-sama bikin kolagen, cuman kita lebih aman ya karena permukaannya tuh nggak diganggu, nggak dibikin luka.
jadi downtime-nya juga lebih cepat. Itu makanya tadi pas lagi di treatment itu kenapa saya ngerasain kayak ada anget-anget gitu di dalamnya dok. Benar. Itu ada bunyi-bunyi zrrrt Oke, tadi saya ada deg-degan ya apa nih bunyi ini. Tapi masalahnya tuh anget-anget aja gitu ya. Dan sempat ada 1-2 kali saya kaget, sebenarnya sih bukan kaget karena kesakitan, tapi kaget karena dia salah perubahan gitu kan ya. Jadi dari anget tuh tiba-tiba ada titik panasnya. Ada titik panas gitu dok. Itu ya tadi yang dokter maksudkan ya. Karena lasernya itu dia sekali tembak dia 4 lapis, jadi tak. Nah, jadi anget, tapi di satu titik dia bisa kayak panas terus hilang. Iya gitu. Untungnya bisa panas hilang kalau nggak memalukan sekali sih, berarti aku takut. Tapi kenapa pas tadi yang kan sempat dokter stop gitu ya. Terus dari itu dokter ini lagi di sekitar bibir vagina aku gitu. Itu apa itu dok? Nah sebenarnya lasernya itu ada 2 step memang. Jadi kita targetnya pertama di dinding yang vaginanya, jadi dimasukin alat lasernya ke dalam, sama satu lagi di bibir luarnya, jadi di pintu masuk vagina atau introitus, sama di uretranya juga. Gitu. Jadi kita kalau tadi pas dirasain yang step pertama kalau udah mulai keluar kan mulai panas tuh. Iya. Panasnya sampai ada yang satu titik tuh pasti out gitu. Karena di luar itu kan udah mulai ketemu kulit, udah agak kering gitu. Jadi kita ganti tipe lasernya. Yang ini dia lebih, namanya lasernya fractional. Jadi dia lebih satu kali tembak itu yang kena mungkin cuma 5-10% area. Jadi dia lebih soft lagi gitu. Jadi makanya pas di bibir luar itu kita ganti lasernya. Jadi fungsinya sama untuk kolagen juga. Karena kan kita butuh di dinding dan di pintunya kan. Kalau enggak. Oh gitu dok. Jadi ini yang menyebabkan kenapa kalau LVT itu ya dok, laser vagina tightening itu tadi kan sempat kalau misalnya mungkin si fans yang udah melihat di YouTube-nya Zep ya, ternyata dokter Anes itu bilang kita udah mulai kehilangan kolagen perlahan itu usia 25 tahun gitu ya dok ya. Dari usia 25 tahun terus akhirnya jadi perawatan setiap tahunnya laser vagina tightening ini pengulangannya tergantung kebutuhan, bukan hanya kebutuhan usia. Ini bukan hanya bagi mereka yang udah pernah melahirkan normal aja gitu ya, tapi juga ya tergantung problem apa keluhannya. Nah, saya punya teman dok gitu ya, dia itu sama sekali nggak bisa nahan pipis dok. Sejak dia inget dia bisa nahan pipis ya. Ya saya kan baru kenal dia itu, dia bilang teman baiknya adik saya gitu, dan dia saya baru kenal dia kayak kuliah mungkin ya dia ya gitu, atau baru lulus kuliah atau kerja gitu. Saya baru gitu kenal dia, dan pas lagi waktu kenal itu dia tuh gak pernah bisa nahan pipis dok. Dia selalu kemana-mana ya kalau lagi mau traveling gitu ya sama kita gitu, dia akan selalu bawa pampers dewasa, ya. Dia akan bawa celana dalam baru gitu, karena dia sering banget kepipis, bener-bener bablas kepipis kayak anak kecil nggak bisa nahan pipis gitu. Itu kenapa ya ada perempuan yang bisa ngalamin kayak gitu dok? Sebenarnya itu salah satu kasus yang agak jarang ya, karena biasanya inkontinensia yang rutin dialami kan pada usia-usia lanjut atau setelah melahirkan. Biasanya karena 20-an deh. Iya, karena trauma. Nah, biasanya sih kalau kasus seperti itu kita akan rujuk ke dokter urologi, jadi spesialis saluran kemih. Terus juga mungkin bisa ke psikiatri juga atau ke spesialis saraf. Karena biasanya kalau dari awal bisa jadi ada kelainan, misalnya kelainan struktural atau misalnya ada kelainan peradangan yang kronik, bisa juga kelainan saraf, jadi kita sebutnya neurogenik gitu. Nah itu mesti dicek apakah ada kelainan itu. Nah kalau untuk kasus seperti itu sebenarnya bukan kandidat yang pas sih sebenarnya untuk laser vagina. Iya, karena ini kan lebih ke tightening, rejuvenation, jadi kita mau mengembalikan fungsi yang awalnya. Jangan-jangan dia udah gak ada fungsi ini dari awal gitu. Iya, jangan-jangan dia udah ada kelainan yang menyebabkan dari awal normal baseline dia tuh seperti itu gitu. Jadi kalaupun dikerjakan, walaupun dikerjain ya juga nggak akan ada masalah, cuman mungkin efeknya nggak akan memuaskan gitu, karena kelainannya bukan di situ. Iya, karena kan waktu kan tahun lalu kan aku ke Zep ya untuk LVT yang pertama gitu sama dokter Indah gitu kan ya. Terus dari situ aku memang cerita sama teman-teman of course gitu, namanya perempuan kita pasti kalau ketemu gini-gini. Dan dia sempat bilang gini, terus kasusnya bisa tuh kak jadi ini dia sama saya kak gitu ya. Saya bisa tuh nahan, tidak, aku tuh jadi anteng banget nahan pipis, padahal ya sebelumnya sih nggak terlalu bermasalah banget gitu, cuma ya annoying lah kalau lagi ketawa terus stress gitu, pipis males banget ya dok gitu. Dan aku mulai ngerasa itu memang pas umur 40-an. Nah dia itu kan beda kayak 10 tahun lebih muda dari aku gitu, dan
sejak aku kenal dia, kita tuh selalu suka bercandaan, tapi lama-lama kan aku kasihan ya dok. Jadi dia bilang gini, aku mau coba apa Z gitu kayaknya. Tapi kayaknya mungkin memang harus pap smear dulu, melewati prosedur dulu lah ya. Harus pap smear Aku nggak ngerti sih. Dan baiknya sih ke spesialis urologi ya, Urologi dulu ya. Kalau belum beres sih sebaiknya langsung ke spesialis urologi. Jadi dari situ bisa tahu kira-kira apa yang mau diperiksa, terus tata laksana berikutnya gimana gitu. Karena memang harus dicari penyebabnya kalau udah dari awal, dari muda gitu. Iya. Oh berarti pokoknya LVT itu usia, kita nggak bisa benar-benar kasih tahu usia yang paling muda itu berapa untuk mengikuti LVT, tergantung keluhan-keluhannya. Keluhan seperti apa sih dok? Selain misalnya kalau saya sih jelas gitu ya, mungkin bagi mereka-mereka, terutama bagi mereka yang belum menikah mungkin ya, atau ingin memperbaiki kualitas ininya aja, fungsi reproduksinya gitu ya, misalnya vagina rejuve ini gitu akan membantu kita memang memiliki orgasme yang lebih lebih terasa ya dok, itu luar biasa sih itu. Jadi vagina spasm kita lebih berasa dan sebagainya, dan kemudian suara kecil. Nah selain tujuan dari vagina rejuve ini apalagi sih dok, selain mengembalikan fungsi orgasmenya seperti yang aku rasain gitu, itu apalagi sih? Sebenarnya sih salah satu fungsinya juga itu bisa dikerjakan pada pasien dengan keluhan tadi inkontinensia urin, jadi nggak bisa nahan pipis tapi ringan sampai sedang. Gitu. Biasanya terutama pada pasien-pasien yang udah pernah melahirkan normal, terus ada ya sedikit kalau bisa normal pasti ya. Jadi dia juga ototnya ada kerusakan, terus juga di vaginanya jadi lebih tipis. Nah dia bisa membantu si LVT ini untuk keluhan-keluhan seperti itu, gitu. Tapi selama tadi nggak ada penyakit-penyakit lain kayak infeksi, peradangan, gitu. Dan kalau nggak salah ini juga bisa nambah ini ya dok, bisa menambah apa namanya cairan vagina ya? Oh iya, dia bisa menambah lubrikasi. Jadi untuk bahagia banget ya yang udah usia mungkin 50 mau mulai menopause, mulai berasa vaginanya mungkin kering atau kalau berhubungan seks tuh agak sakit, gitu. Nah biasanya itu bisa dikerjain juga dan dia bisa menambah lubrikasi. Jadi memang nanti pas awal-awal dikerjakan tuh ada berasa agak spotting gitu. Nah kadang-kadang setelah itu baru produksi cairannya bertambah. Wow, kayak lumayan banget dok. Nah kan ada beberapa ya, saya ingat banget nih waktu postingan saya yang pertama nih dok, abis saya treatment di ini ya di Z gitu ya. Ada banyak yang agak-agak nyeleneh lah nyautnya gitu ya di YouTube saya. Nah ini, situ kan mampu gitu. Nah buat yang nggak mampu, gimana dong penggunaannya? Ada saran nggak dok? Misalnya bagi mereka yang tidak mampu melakukan vagina rejuve, apakah Kegel exercise misalnya gitu itu cukup, atau kan Kegel exercise nggak bisa cuma Kegel aja ya kalau saya sih dok. Correct me if I'm wrong ya dok. Kalau saya sih saya selalu menyarankan orang untuk beli Kegel ball. Jadi Kegel ball untuk Kegel exercise, tapi nggak boleh males ya, gitu kan. Jangan sampai tidur-tiduran Kegel ya, jangan gitu kan, sambil jalan pakai Kegel ball itu kan itu ngaruh kalau menurut saya. Kalau menurut dokter gimana dok? Sebenarnya sih benar banget. Jadi salah satu yang bisa dikerjain oleh orang-orang yang mungkin belum mau untuk tindakan invasif kayak laser atau mungkin operasi atau tindakan suntik lainnya, karena selain laser juga bisa juga pakai suntik kayak filler, PRP. Saya nggak tahu. Iya, ada beberapa orang yang mungkin belum mau atau belum pengen lah gitu. Jadi itu salah satu yang bisa dikerjain dari awal. Jadi mulai dari kayak exercise, kemudian latihan dengan menggunakan bola-bola si Kegel ball itu. Terus ada juga alat-alat yang mungkin nggak langsung dimasukin, jadi ada alat yang untuk melatih ototnya. Dia duduk di situ, terus dia bisa merangsang otot-ototnya juga, otot dasar panggul gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali sih pilihan, dan kalau kita search tuh banyak banget sekarang. Tapi asal harus konsisten. Karena pasti sering lupa juga kalau disuruh misalnya latihan Kegel tiap hari berapa kali, kan itu udah berapa kali sehari, durasinya berapa. Kalau nggak konsisten ya percuma. Iya sih, bener juga sih, bener banget kata dokter Anes ya, Z-Friends. Jadi kan Z-Friends pasti udah tahu aku kan juga praktek di H-Clinic sama di Derma Lounge Clinic gitu ya. Nah ini sebenarnya punya khasnya masing-masing. Aku ingat di Derma Lounge itu dok ada salah satu produk di mana kita cukup duduk aja, namanya Elixir kalau nggak salah, itu bisa melakukan pengencangan vagina. Cuma pengencangan vaginanya itu tidak bisa buat mereka pakai IUD kayak aku. Jadi aku suka kadang-kadang tempting deh pakai itu, tapi takut IUD-nya geser karena kan kita duduk tetap gitu digoyang gitu sampai vaginanya kenceng. Terus kok bisa ya, aku nggak ngerti banget. Terus deh gitu kalau misalnya di PRP ya, nah
PRP aku pernah coba di H-Clinic, Zifrans juga udah pernah lihat, tapi PRP-nya waktu itu aku ingin aku suntikin di ini, waktu itu aku meminta dokter Linda waktu itu nyuntikin di spot. Ya, untuk merangsang penularan. Iya, enak banget dok. Ya ampun indahnya hidup ini. Habis LPT di sini gitu ya, terus dari itu disuntik di H-Clinic gitu ya. Wah, cakep deh hidup deh. Tapi ya benar kalau nggak konsisten ya hilang lagi. Gitu Karena kan proses aging tuh jalan terus gitu. Sama semua perawatan kulit. Ya kita mandi aja kan harus tiap hari, kalau nggak kotor lagi, numpuk lagi. Jadi apapun perawatan yang Zifrans pilih gitu ya terhadap kesehatan reproduksi, terutama terhadap kesehatan vagina, please pilihlah yang sesuatu yang bisa dijalani secara konsisten. Ya kadang-kadang ini bukan masalah duit juga sih gitu. Kalaupun kamu punya duit tapi kamu nggak konsisten buat apa? Iya kan? Susah gitu mau mulai dari awal lagi, bener banget gitu ya. Jadi lakukanlah sesuatu yang konsisten. Kalau aku mungkin gitu ya, aku bisa ke Z gitu ya, aku senang gitu ya, bisa kesini, klinik aku juga oke gitu ya. Tapi tetap aku tuh selalu memiliki si kegel ball ini dok gitu ya, untuk ya lumayan lah kan dok, biar apa namanya tadi muscles-nya tuh kekurangan kolagen itu kondisi apa namanya dok? Atrofi? Bukan. Apa? Kalau untuk kegel ball atau kegel exercise lebih ke otot, jadi bukan otot kolagennya. Bukan kolagennya. Nah tapi yang tadi apa kan untuk rejuve gitu ya vagina itu tadi, karena kondisi kolagen yang berkurang itu disebut sebagai vagina muscles. Vagina relaxation atau loose syndrome? Loose syndrome, vagina loose syndrome. Longgar. Vagina loose syndrome ya, itu bisa dialami karena kekurangan kolagen dan itu memang relatif tidak bisa diatasi dengan kegel ball ini, ya kan? Tapi lumayan kalau kegel ball itu untuk otot-ototnya. Tapi kalau misalnya kehilangan yang vagina loose syndrome ini relatif lebih bisa di treatment dengan LPT. Tapi ini yang ringan dan sedang ya dok ya, bukan yang berat kan? Kalau yang udah berat atau udah prolaps misalnya, itu sebenarnya sih ke dokter kebidanan untuk dilakukan tindakan yang mungkin lebih invasif gitu, vaginoplasti misalnya gitu. Iya. Dan apapun sebenarnya kalau misalnya ini untuk kesehatan vagina, please jangan takut untuk ngobrol sama dokternya itu ya dok ya. Jadi ketakutan kita, terus pertanyaan-pertanyaan kita itu kita obrolin aja gitu. Nah bagi teman-teman Zifrans juga yang misalnya mau datang ke Z gitu ya, bisa ketemu sama dokter Anes gitu ya. Saya tuh namanya tuh ya dokter Anes Tania SPKK gitu ya. Beliau kebetulan juga adalah ahli kulit dan kelamin ya gitu ya dok ya gitu. Jadi bisa datang ke Z, bisa ngobrol. Kalau kebetulan kamu dapetnya sama dokter Anes, ajak ngobrol deh. Misalnya apa sih yang bisa kamu harapkan dari sini gitu ya. Jadi jangan main ikut-ikutan aja gitu ya. Wah Mbak Zulia pakai peralatan ini, kita ikutan aja. Kita harus jadi orang pintar juga dok. Kita mesti nanya ya kan, apa sih saya dapetin dari sini dok gitu ya, investasinya berapa gitu. Terus apa yang bisa saya nanti prosedurnya seperti apa, berapa lama lagi saya harus invest, karena kalau nggak konsisten ya buat buang-buang duit ya sebenarnya dok ya gitu. So be sure about that. Thank you banget ya dok ya. Udah habiskan waktunya. Maaf saya tadi agak drama nih. Saya kaget pas lagi jujur vagina lah. Lagi panas sekali. Gitu. Jadi rame di dalam. Thank you banget ya dok. Sama-sama. Sampai ketemu lagi.